Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji video UKIM PPG Guru Tertentu batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Saiful Bahri SPD, asal Kota Cianjur, dengan NIM 2024303319. Program studi PGSD, asal LPTK Universitas Muria Kudus. Pada hari ini, Senin, tanggal 21 Juli 2025, akan mengambil video UKIM di kelas 5 SDN Sukamulya, mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi sinonim dan antonim. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Oke, bagaimana hari ini keadaannya? Sehat. Siapa tadi pagi yang sarapan dulu? Oke, siapa tadi yang mandi dulu di rumah? Oke, berarti mandi semua. Siapa tadi yang gosok gigi dulu? Ada yang tidak gosok gigi? Ada. Siapa? Oke. Hari ini kita bertemu lagi dalam kegiatan belajar mengajar. Dan Bapak ucapkan selamat datang lagi di kelas kita. Dan sebelum kita lanjutkan ke kegiatan belajar, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Ya, untuk itu bisa dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan maju ke depan. Duduk, siap, baca doa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Selesai ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ahmad itu sudah memimpin doa di pagi hari ini. Silakan duduk kembali. Oke, hari ini seperti biasa Bapak ingin tahu kalian tuh hadir semua nggak? Hadir, itu mahasiswa. Oke, tapi Bapak akan cek dulu kehadiran kalian. Bapak absen di sini ya. Sesuai dengan absennya seperti biasa Bapak lakukan tiap hari. Ahmad Rizky Maulana Hadir. hadir. Kemudian Akilah Humairah. Hadir. Oke. Kanja hadir. Kemudian Hawa Ajah Ragunawan. Hawa ada. Kemudian Dimas hadir. Maesa Sidika Mulya. Hadir. Kemudian Marisa Septiani. Hadir.
Muhammad Amjar Jalil. Hadir. Muhammad Afrijian Suhendi. Ya. Kemudian Muhammad Ilham Saputra. Ada. Muhammad Ahtar Ansori. Hadir. Najril Aryansyah. Ada. Neng Sarah Faujiah. Oke. Nindya Jahla Putri. Kemudian Nisa Oktora. Raka Rofiul Bahri. Ada. Rais Tabul Ajam. Ada. Rini Nur Islami. Hadir. Suci Septika Awaliyah. Ada. Yosi Pratiwi. Oke. Berarti sudah hadir semuanya. Ya. Oke, anak-anakku sekalian, untuk sebelum memulai, silakan persiapkan dulu alat tulis kalian. Ya, buku kalian boleh dikeluarkan, kemudian pensil, kemudian ballpoint juga boleh dikeluarkan. Sudah? Oke. Nah, tapi sebagai warga negara Indonesia, sebelum kegiatan belajar, mari kita nyanyikan dulu lagu wajib Indonesia Raya. Untuk itu kalian boleh berdiri dulu semuanya. Oke, berdiri. Nah, oke, sudah siap semua? Kita bareng-bareng menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah kelahiranku, di sana aku berdiri, jadi bangsa ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita Indonesia bersatu, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua, bangsa jiwanya dan budayanya, untuk Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih. Kalian boleh duduk kembali, ya. Oke, anak-anak sekalian, supaya kalian lebih semangat lagi dalam belajar di hari ini, di pagi ini, kita yel-yel terlebih dahulu. Sudah apa belum? Untuk tepuk 7 kebiasaan anak yang hebat. Sudah apa semua? Oke, kita bareng-bareng ya. Kita mulai. 1, 2, 3. Bangun pagi beribadah olahraga, semangat sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Pagi beribadah olahraga, ayo semangat. Belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Oke, masih ada satu lagi ya, biar lebih semangat kalian belajar hari ini. Lagi, boleh ya, biar lebih semangat lagi. Yang semangat, ayo. Pagi beribadah olahraga, belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat.
Ayo bermasyarakat, lakukan istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Oke, karena semangat itu harus terjaga dalam setiap kegiatan, termasuk dalam kita melaksanakan kegiatan pembelajaran. Ya, barusan sudah diajak, ya dulu, kemudian tepuk, apa barusan? 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Dan Bapak harapkan itu bukan hanya sebagai yel-yel saja. Oke, anakku sekalian, hari ini akan ada sebuah kegiatan yang akan kita lakukan tentang kegiatan belajar mengajar. Tetapi Bapak ingin tahu dulu, mungkin pernah nggak kalian mendengar sebuah kata, contohnya di depan ada kata cantik. Pernah mendengar nggak? Pernah. Ada kata cantik, kemudian ada persamaannya dengan kata cantik. Siapa yang tahu? Boleh Ahmad Rizky? Indah, ya. Kemudian lihat ada kata panjang, ya. Di sini ada kata panjang. Ada lawan kata. Tadi kalau persamaan, ya, contohnya cantik, persamaannya indah kata Ahmad Rizky. Kalau panjang, ada lawan katanya. Siapa yang tahu? Pendek. Pendek. Tepuk tangan buat Amjar Jalil. Ahmad Rizky juga, ya. Oke, anak-anak sekalian. Pada hari ini kita akan belajar, dan belajar yang akan kita lakukan memiliki tujuan. Dalam artian tujuan pembelajaran yang Bapak berikan kepada kalian supaya nanti di akhirnya kalian bisa menerima ilmu yang bermanfaat. Baik, di sini ada beberapa tujuan pembelajaran. Ya, jadi nanti setelah kalian mengikuti pelajaran pada pagi hari ini, yang pertama itu diharapkan bisa menemukan pasangan kata berlawanan dan searti dari daftar yang diberikan. Yang pertama. Kemudian yang kedua, melengkapi teks narasi dan deskripsi, ya, dengan antonim dan sinonim yang tepat. Kemudian meningkatkan variasi kalimat dengan memilih antonim dan sinonim yang sesuai. Kemudian terakhir, menulis teks pendek yang menggunakan antonim dan sinonim secara efektif. Oke, ya. Tapi supaya lebih semangat lagi, kita yel-yel terlebih dahulu. Oke, siap? Siap. Siap? Siap. Siap. Yang pertama, tepuk velocity. Oke, ya, tepuk velocity-nya sudah kalian lakukan. Mari kita lanjutkan ke kegiatan belajarnya pada pagi hari ini. Ya, untuk pertama kali, coba kalian perhatikan, Bapak di depan sudah punya sebuah tayangan video, dan kalian bisa melihat dari tayangan video ini untuk nanti kalian pahami apa maksud dan tujuannya. Dan Kiki si kucing pemberani. Di sebuah desa yang sepi dan sunyi, hiduplah seekor kucing kecil bernama Kiki. Kiki adalah kucing yang sangat berani, tidak seperti kakaknya yang penakut dan selalu bersembunyi. Setiap pagi, Kiki selalu bangun lebih awal daripada kucing-kucing lain yang masih tidur pulas. Ia suka menjelajahi kebun di belakang rumahnya. Suatu hari, Kiki melihat seekor kupu-kupu dengan sayap indah dan cantik sedang terbang di antara bunga-bunga. Kupu-kupu itu terbang tinggi, lalu tiba-tiba rendah mendekati sebuah semak. Rasa ingin tahu Kiki memuncak. Ia mengendap-endap mendekati semak itu. Namun, tanpa disadari, ia terperosok ke dalam lubang yang kecil dan bungil. Kiki berusaha keras keluar, tetapi tidak bisa. Hatinya mulai merasa sedih dan pilu. Tak lama kemudian,
Ia mendengar suara langkah kaki yang keras dan nyaring. Ternyata itu Pak Tani, pemilik kebun. Pak Tani melihat Kiki yang terperangkap. Dengan hati-hati, Pak Tani mengulurkan tangannya yang besar dan kuat untuk menarik Kiki keluar dari lubang. Kiki merasa sangat senang dan gembira bisa bebas kembali. Ia mengibaskan ekornya berulang kali sebagai tanda terima kasih. Sejak hari itu, Kiki semakin paham bahwa meskipun ia kucing pemberani, terkadang ia tetap membutuhkan bantuan dari orang lain. Ia juga tahu, setiap ada kesulitan, pasti akan ada kemudahan. Oke, baru satu video yang Bapak putarkan untuk kalian. Dari video pertama kalian bisa menangkap gak ada beberapa kata yang mungkin kalian lihat dari video tersebut, ada kata yang sama atau kata yang berlawanan. Ada tidak? Ada tidak? Contoh yang di depan. Ada kata apa? Senang dan gembira. Itu sama atau beda? Sama. Ada apa lagi? Ada kesulitan dan kemudahan. Pintar sekali ya. Kita lanjutkan video yang kedua. Ini video merupakan lagu pembelajaran bahasa Indonesia, sinonim dan antonim. Ya, kalian bisa perhatikan. Lagu pembelajaran bahasa Indonesia tentang sinonim dan antonim. Irama, tangan jagung. Disimak baik-baik ya teman-teman semua, dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Ayo kawan, kita mengenal sinonim dan juga antonim. Boleh tepuk tangan juga, boleh? Bersama kawan, untuk baik sinonim yaitu mama, ibu, dan kami. Untuk antonim contohnya pintar loh, kaya miskin, kecil besar, gelap terang, jauh dekat, mahal murah. Aku tahu apa bedanya antara sinonim dan juga antonim. Oke, sudah nih ya. Dari video yang kalian lihat ada dua video. Ya, ada dua video. Ini kan kita akan mulai pembelajaran dan Bapak sudah melihat kalian ini duduk berdasarkan kelompok. Ini kelompok berapa ini? Satu. Ini kelompok? Kemudian ini kelompok? Ini kelompok? Nah, maksud dan tujuannya nanti ada tugas yang akan kita kerjakan bersama-sama dan kalian kerjakan bersama kelompok kalian. Nah, kita lihat dulu di sini, anak-anak sekalian, dari lagu. Kenapa Bapak berikan video audio visual? Karena supaya kalian itu lebih bisa memahami materi yang akan kita pelajari. Contohnya tadi bahwa kita belajar tentang sinonim dan antonim. Kita mengenal sinonim, ada juga antonim. Kalau dari penjelasan yang kalian lihat di depan, berarti secara global bahwa sinonim itu adalah acungkan tangan. Siapa yang bisa? Sinonim itu apa? Amjad? Persamaan makna. Kalau antonim, siapa yang mau jawab? Acungkan tangan perempuan. Sarah? Lawan makna. Nah, kita ada dua contoh di sini. Yang pertama ada contoh dari sinonim. Kalau di rumah, kalian siapa yang suka panggil mama? Wis. Siapa yang suka panggil ibu? Ada? Siapa yang suka panggil mami? Ada nggak? Jadi kebanyakan di sini anak-anak Bapak tuh panggilnya adalah mama. Nah, dari kata mama ini
itu banyak sekali persamaannya. Ya, bukan hanya mama, ada apa lagi nih? Ibu. Terus? Mami. Terus ada lagi nggak? Bunda. Terus apa lagi? Mom. Boleh ya. Misalkan mom dalam bahasa Inggris tadi ya. Siapa yang jawab mom siapa? Wes, Ilham, keren. Kayaknya Ilham tiap pagi sarapannya roti, Ilham ya? Roti nggak? Enggak. Ya, jadi sinonim itu adalah persamaan makna dari sebuah kata. Nah, yang kedua, setelah kalian tahu tentang sinonim, ada yang disebut dengan antonim. Di depan ada sebuah kata yang berbunyi in, maka lawan katanya adalah bodoh. Siapa yang mau memberikan contoh dari antonim? Acungkan tangan. Siapa? Ayo, dari kelompok ini. Ayo, Ahmad Rizky. Tinggi dan rendah. Oke, tinggi dan tinggi lawan katanya rendah. Siapa lagi? Kelompok 4. Antonimnya dari jauh. Siapa yang jawab? Amjar, Jalil. Ini kelompok 3. Antonimnya dari laki-laki. Laki-laki antonimnya perempuan. Nah, ya, di sini ada kalian banyak lihat ada kaya, kecil, gelap, jauh, mahal. Ini semua termasuk ke dalam antonim. Oke, ya. Mengapa ada kata yang berlawanan arti? Kemudian mengapa ada kata yang mirip arti? Apa namanya? Tadi disebutkan bahwa ada yang disebut dengan kata itu sama, mirip. Maka kita perjelas dulu. Yang pertama adalah pengertian dari antonim. Jadi antonim adalah kata yang memiliki makna berlawanan dengan kata yang lain. Tadi dicontohkan panas, dingin. Oke, kalau panas, dingin. Kalau misalkan putih, hitam. Kalau misalkan jauh, dekat. Oke, panas menunjukkan makna suhu tinggi, sedangkan dingin menunjukkan makna yang suhu rendah. Beda gak? Beda lah, berlawanan. Ada besar, ada kecil. Coba siapa lagi mau mencontohkan antonim? Tadi sudah banyak kan contohnya. Siapa lagi yang mau mencontohkan di sini? Sudah paham? Sudah paham belum? Sudah. Kita lanjutkan. Di sini banyak. Nah, ketika kalian membaca sebuah teks, ya, baik dari buku ataupun cerita, mungkin menemukan banyak kata di situ. Lihat di sini, ya. Ketika kalian nanti membaca sebuah teks, maka bertemu dengan banyak kata. Ketika kalian melihat panas, maka ada antonimnya. Tadi dengan dingin. Apa itu panas? Es itu dingin. Api itu adalah panas. Ketika kalian pegang api, maka akan terasa panas. Kemudian es itu terasa dingin. Siapa ya tadi yang makan es dulu pagi-pagi? Enggak, ya. Jangan pagi-pagi jangan makan es. Kemudian ada naik, lawan katanya turun. Contohnya naik menuruni tangga. Oke, kemudian ada lagi di sini. Membuka pintu. Kemudian ada lagi contohnya apa? Oke, bagus. Kemudian? Senang, sedih. Hati senang, hati sedih. Hati manusia, kalian pernah senang nggak? Senang. Senangnya ketika apa? Mendapat uang jajan? Senang nggak? Senang. Ketika mendapatkan hadiah, senang nggak? Senang. Dibelikan baju baru, senang? Senang. Kalian pernah sedih nggak sih?
Ketika apa? Dimarahi. Kata Sarah tuh. Dimarahi Pak oleh mama. Sedih nggak? Sedih. Dibully. Oh, bully nggak boleh. Kita tidak boleh ada bully. Sedih apalagi ketika apa? Sedih. Wah, jatuh kata Nisa. Ketika jalan tiba-tiba tersandung, kemudian jatuh. Sedih nggak? Sedihnya gimana? Nangisnya gimana? Oke, ya. Kemudian ada awal dan ada akhir. Contohnya awal cerita dan akhir. Kemudian ada tua, ada nih orang tua, kemudian anak muda. Kalian masih tua atau sudah tua? Masih muda. Oke. Ini merupakan contoh-contoh dari apa? Antonim. Ada yang mau tanyakan? Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan ke yang kedua. Kita sudah belajar tentang antonim, anak-anak ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan dengan pengertian apa ini? Sinonim. Siapa yang ingin menjelaskan sedikit tadi apa sinonim? Acungkan tangan dulu. Persamaan. Tepuk tangan buat Amjar Jalil. Bapak apresiasi berani menjawab ketika Bapak tanya, ya. Di sini ada sinonim. Kata Amjar tadi bahwa sinonim ini adalah persamaan makna. Lihat, sekarang coba pikirkan oleh kalian kata cantik. Cantik identiknya laki-laki atau perempuan? Perempuan, betul. Masa kalau laki-laki cantik, Ahmad Rizky cantik? Nggak mungkin kan? Berarti identiknya kalau cantik dengan perempuan. Nah, ada kata lain, ya? Apa yang artinya mirip dengan cantik? Ada nggak? Apa? Indah. Selain indah, mungkin ada nggak? Ayo. Cantik itu bukan hanya buat perempuan, tapi buat misalkan kita melihat apa? Kalau perempuan, melihat bunga. Pemandangan. Apalagi? Ayo, melihat bunga. Kalau perempuan, cantik. Melihat pemandangan, sangat cantik. Ketika kalian melihat bunga di situ, maka kalian akan berucap. Bagaimana ucapannya? Melihat bunga, cantik, bagus. Maka ucapannya bagaimana? Tadi siapa yang jawab? Suci. Suci ngelihat bunga nih. Ya. Kemudian Suci itu melihat bunga tuh terkagum tuh melihat bunga. Bagaimana melihatnya? Sangat apa? Sangat indah atau sangat cantik. Yang kedua tadi bilang pemandangan. Siapa yang bilang pemandangan? Hah? Oh, Suci. Boleh. Sarah deh. Bapak tanya. Kalau melihat pemandangan, ternyata Sarah tuh suka. Maka Sarah akan berucap seperti apa? Wah, cantik sekali. Oh, wah, cantik sekali pemandangannya gitu. Selain kata cantik, maka kata cantik itu bisa diganti dengan kata yang apa? Coba, bagaimana ungkapannya? Wah, indah sekali. Wah, indah sekali pemandangannya. Setuju nggak seperti itu? Setuju. Nah, ketika kalian membaca ataupun melihat ataupun mendengar sesuatu dan banyak kata yang kalian dengar, maka banyak juga kata yang memiliki persamaan. Contohnya tadi kata cantik di sini ya sama dengan kata indah. Oh, bunganya sangat indah sekali. Wow, bunganya sangat cantik. Yang kedua, pemandangan. Wow, pemandangannya sangat indah. Oh, pemandangannya sangat cantik. Oh, Ahmad Rizky sangat cantik. Pas tidak? Tidak pas. Ya. Nah, jadi kesimpulannya, kata cantik dan indah itu punya arti yang mirip ataupun sama. Di sini ya. Kata-kata yang memiliki arti atau makna yang mirip atau disebut juga dengan sinonim. Ingat bahwa tadi pun dikatakan bahwa sinonim itu adalah persamaan makna dari sebuah kata.
kata. Ya, penting untuk diingat walaupun artinya mirip, kadang kata sinonim tidak bisa terlalu menggantikan di semua kalimat. Ya, harus melihat konteks kalimatnya. Jadi tidak bisa. Misalkan tadi ada cantik, kemudian indah, tidak bisa digunakan atau disematkan dalam semua kalimat. Nah, ini banyak sekali contoh dari kata yang mengandung makna yang sama. Yang kalian lihat di kelompok 1 ini apa? Oke, pandai. Persamaannya adalah pintar. Dia anak yang pandai. Dia anak yang pintar. Sama nggak? Sama. Siapa yang memberikan contoh kalimatnya? Ada di sini. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Teman kalian ternyata jadi peringkat kelas, berarti bisa juga dikatakan sebagai anak yang pandai. Kemudian yang kedua, bahagia. Persamaan katanya gembira. Tadi kalian, suasana kalian tuh hatinya sedang gembira, sedang bahagia. Ya. Kemudian rumah, tempat tinggal. Berbicara, hewan, raja. Oke, ini semua disebut dengan sinonim. Mengapa antonim dan sinonim itu penting? Karena ketika kalian belajar ataupun mempelajari suatu kegiatan ataupun membaca, itu akan bertemu dengan antonim dan sinonim. Sini ya. Oke. Bapak punya tugas buat kalian kerjakan kelompok. Tapi sebelum tugas, supaya lebih semangat, supaya tidak ngantuk. Biasanya kalau belajar tuh suka ngantuk, betul nggak? Betul. Padahal tadi mandi dulu nggak? Mandi. Kalau mandi biasanya lebih semangat, tidak ngantuk. Oke. Tepuk konsentrasi. Oke, ini kurang semangat. Ya? Atau masih lupa? Tepuk konsentrasi. Nah, seperti itu. Sekali lagi, tepuk konsentrasi. Oke, siap ya. Di sini Bapak ada tugas buat kalian kerjakan per kelompok. Ini kelompok 2. Ini kelompok 1, ini kelompok 3, ya. Oke. Ini ada nama kelompok, kemudian nama kelas, kemudian isi dengan sesuai dengan perintah. Ini ada 2 kan ya? Di sini ada lembar pertama dan lembar kedua. Atau Bapak dari sini dulu biar kalian lihat. Coba sini dulu, pinjam dulu. Nah, di sini coba perhatikan anak-anakku sekalian. Ada 2 dalam satu lembar ini ada 2 halaman. Ada halaman 1 dan halaman 2. Di sini. Ya. Ada nggak? Ada? Ada. Oke. Kalau misalkan sudah kalian lihat di sini halaman pertama menjodohkan, nanti dilanjutkan dengan halaman kedua. Oke? Tapi ini harus didiskusikan terlebih
dahulu. Ya, silakan kalian isi, tidak terburu-buru. Oke, ya, Bapak kasih waktu 3 menit. Pakai penggaris. Pakai penggaris biar rapi. Pakai penggaris. Oke. Pelan-pelan dulu. Yang ini dulu. Nah, itu dulu. Oke. Kelompok 1, silakan kerjasama, ya, ya. Kelompok 4 gimana? Di sini ada pintar, di sini pintar. Oh iya, di sini pintar, di sini juga. Pilih kata yang menurut kalian ada persamaannya. Kalau pintar dengan pintar kan ini masih kata yang sama. Berarti cari yang ada persamaannya. Yang mana? Boleh? Boleh dari sini, kasih titik dulu. Ya. Ingat waktunya berapa menit? 3 menit. Kelompok 2. Bisa dipahami? Bisa. Nisa, Kanja, silahkan ikut kerjasama supaya kalian ada terjalin kerjasamanya. Oke, kelompok 1 Ilham, gimana Ham? Oke, ini antonim, kemudian yang bawah sinonim. Kalau antonim berarti lawan kata, kalau yang sinonim persamaan makna dari sebuah kata. Silahkan. Di sini berat. Oke, kalian silahkan rundingkan kerja kelompok dengan kelompoknya supaya kalian lebih aktif lagi. Yang bawah juga sama. Oke, sudah beres belum? Bisa dikumpulkan? Bisa dikumpulkan? Oke, silakan kumpulkan. Oke, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 beres. Silakan kumpulkan. Kelompok 4 sudah dikumpulkan belum? Oke. Sudah? Nah, kalau barusan Bapak memberikan sebuah tugas kelompok ya tentang sinonim dan antonim yang Bapak bikin. Sekarang Bapak inginkan kalian membuat poster tentang sinonim dan antonim. Silahkan di buku ya atau di kertas HPS ada nggak? Yang tadi, oh kertasnya habis. Di buku aja boleh. Bentar, coba Bapak ambil dulu. Di belakangnya aja.
Bisa nggak? Ya, boleh. Oke, kalau bisa, berarti silahkan kalian buat dengan kalian musyawarahkan dengan kelompok kalian, ya. Satu kelompok berarti satu poster. Ini ya. Membuat misalkan tabel. Buat tabel dari antonim, membuat tabel dari sinonim. Seperti itu. Membuat tabel dari antonim, membuat tabel dari sinonim. Ayo silakan. Membuat tabel. Boleh. Boleh kalian berkreasi, dihias posternya sesuai dengan selera kalian dan rekan-rekan kalian. Ada pertanyaan lagi nggak? Nah sini bisa membuat tabel. Satu, tabelnya sinonim. Yang kedua, antonim. Boleh dihias dalam bentuk sebuah poster yang cantik sekali. Cantik berarti persamaannya indah. Oke, Hawa. Satu tabel minimal 5 boleh. Ada 5 kata, ya. Kenapa? Kenapa? Boleh. Dimas sampai berdiri. Silahkan. Ayo. Atar rambutnya sampai ke atas. Bawa patlot atau pensil warnanya? Bawa. Oke. Kalau ada yang merasa perlu bantuan ataupun belum paham, bisa bertanya langsung ke Bapak ya. Usahakan kalian kerja kelompok ataupun kerja bersama-sama kelompok kalian supaya teman-teman kalian tuh paham. Bukan hanya 1-2 orang saja. Karena nih tiap kelompok ada berapa orang nih? 1, 2, 3, 4, 5 orang. Nih, kerjasama juga. Yosi ikutan ya, Yos. Oke. Nah, di sini antonim dan sini sinonim. Seperti tadi yang sudah Bapak contohkan di depan. Kenapa Yosi? Oh iya, mau ikutan. Mau ke depan juga boleh, belah sini juga boleh. Mau langsung juga boleh, langsung katanya. Berarti kalau di sini sinonim, belah sini antonim. Kelompok 1. Oke, silakan percepat. Karena setelah ini kalian presentasi ya per kelompok, makanya silakan gunakan waktu seefektif mungkin. Oke, Atar ikutan juga Atar. Minimal 5 saja ya. 5 kata, tidak terlalu banyak. Usahakan bedakan dengan yang tadi. Cari lagi kosakata yang baru.
Ya, gimana, Sar? Oke. Sedikit lagi? Ya, boleh. Mau dihias, boleh. Kasih warna juga boleh. Ya, silahkan percepat, ya. Efektifkan waktu karena sebentar lagi kita presentasi dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Tidak apa-apa, yang penting kalian memahami tentang antonim dan sinonim. Yo, esensinya aja. Oh, ini udah beres? Ya, udah beres kelompok 3. Sudah beres nih kelompok 3. Ayo cari sinonimnya. Nah, boleh hari ini juga ikutan sebelah sana dengan Marisa. Sambil berpikir yang lain, bantuin. Siapa lagi yang sudah beres? Kelompok mana? Ini udah beres belum? Belum? Tinggal 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke, waktunya tinggal 30 detik lagi. Tinggal 30 detik lagi. Ayo. Beres? Ayo. 1, 2, 3. Kalau tidak 3 minimal, tadi kan Bapak bilang 5 ya. 3 juga nggak apa-apa. Sudah beres? Oke. Oke, kelompok 4 udah beres. Kelompok 1 beres. Kelompok 3 beres. Kelompok 1. Satu lagi. Kelompok 2 beres. Oke, kita mulai presentasi ya. Dimulai dari kelompok yang sudah beres duluan juga nggak apa-apa. Kelompok 3 dulu. Silakan. Silakan kelompok 3 ke depan. Oke, Bapak di sini. Perkenalan dulu ya. Perkenalan dulu. Kalian dari kelompok berapa? Namanya juga, namanya siapa saja? Di balik Hawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa Fauzia. Nama saya Abdullah. Oke, kalian dari kelompok? Kelompok 3. Silakan presentasikan. Ini ada Ya. Yang pertama dulu. Ya. kedua siang sama dengan malam. Yang ketiga terang sama dengan gelap. Yang keempat tenang sama dengan sedih. Lima tepat sama dengan kecil. Semanin. 1. Indah sama dengan cantik. 2. Pandai sama dengan pintar. 3. Gembira sama dengan gembira. 4. Sunyi sama dengan sepi. 5. Mama sama dengan ibu. Oke, tepuk tangan buat kelompok 3 yang sudah presentasi ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih buat kelompok 3. Lanjut ke kelompok 4. Silahkan. Kelompok 4. Silahkan. Siapa yang mau membacakan presentasinya? Suaranya yang kenceng, ya, biar terdengar seluruh kelas di sini. Oke, siap, Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan membacakan antonim. Antonim dan sinonim. Jauh, dekat, tinggi, rendah, besar, kecil, dingin, panas, cepat, lambat. Sinonim: indah, cantik, sedih, pilu, kecil, mungil, senang, gembira, pandai, pintar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan buat kelompok 4 ini ya. Sekarang lanjut ke kelompok 1. Siapa yang ingin membacakannya? Suaranya yang lantang. Perkenalan terlebih dahulu, ini dari kelompok berapa, namanya siapa, supaya kalian dikenali oleh teman-teman kalian juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya Ahmad Rizky Maulana. Saya Muhammad Ilham Syafriqat. Saya Stan Badan dan Lembaga Kerja Indonesia. Kami akan mempresentasikan antonim dan sinonim. Antonim: sehat, sakit, pulang, pergi, besar, kecil, gendut, kurus, atas, bawah. Sinonim: bahagia, senang, gendut, gemuk, kurus, langsing, pandai, pintar, cewek, perempuan. Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Silakan duduk lagi. Yang terakhir berarti ya. Kelompok berapa ini? Kelompok 2, silakan ke depan. Oke, silakan. Mulai. Siapa yang ingin mewakili? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok. Perkenalkan, nama saya Dede Islami. Saya Marisa Kristina. Kami di sini akan mempresentasikan tentang sinonim dan antonim. Cerah, terang, senang, bahagia, orang, manusia, cantik, indah, pandai, pendek, buka, tutup, cowok, cewek, nyala, mati, depan, belakang, panjang, pendek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih buat kelompok 2. Tadi sudah mempresentasikan antara sinonim dan antonim setelah kalian kerja kelompok dengan kelompoknya masing-masing. Boleh dikumpulkan hasil kerja kalian? Dikumpulkan terlebih dahulu di meja Bapak. Dikumpulkan. Sudah diberi nama kelompoknya kan? Sudah, silahkan. Ya. Ya, kumpulkan. Ya, kumpulkan. Oke. Kelompok 2. Oke, terima kasih kalian sudah kerja kelompok dan semuanya sudah keren-keren ya. Setelah Bapak lihat tadi hasil kerja kelompok kalian dengan materi yang sudah Bapak berikan, contohnya dari kelompok 1, nih antonimnya sehat, antonimnya sakit. Betul tidak? Betul. Betul. Kemudian ada sinonimnya. Kurus, langsing. Benar nggak? Benar, betul sekali ya.
Ini dari kelompok 2. Nih, kita akan lihat, tadi kan sudah dipresentasikan. Sinonim dari cerah, terang, bener nggak sih? Benar. Kemudian senang, bahagia. Itu sinonim atau antonim? Sinonim. Antonimnya buka, tutup. Betul tidak? Ketika dibuka berarti ditutup. Depan, belakang. Depan dan belakang. Panjang, pendek. Ya, terima kasih buat kelompok 2. Kelompok 3. Ada antonim dari terang, gelap. Bener nggak? Ketika terang berarti ada antonimnya gelap. Kemudian ada besar, antonimnya kemudian ada siang, antonimnya malam. Di sini siang dan malam. Kemudian sinonimnya ada sunyi. Sinonimnya tadi jawabannya kelompok 3 itu apa? Sepi. Betul nggak sih? Sunyi, sepi. Kemudian ada mama, ibu. Betul nggak? Sebetulnya kata mama tuh banyak. Mama, ibu, terus sinonimnya lagi apa lagi? Bunda, mami, mom. Tadi ya dikatakan Ilham, mom tadi. Kemudian ada pandai. Kemudian sinonimnya pintar. Selain pintar apa? Selain pintar apa? Cerdik. Oke ya. Terima kasih untuk kelompok 3 dan terakhir kelompok 4. Tuh di situ. Ini hampir sama-sama. Kalian sudah paham terkait tentang sinonim dan antonim. Antonim dari dingin, panas, cepat, lambat. Kemudian sinonim dari sedih. Sinonim dari sedih, pilu. Oke. Sinonim dari kecil, mungil, ya. Kemudian sinonim dari pandai, pintar. Oke, terima kasih. Ini sudah Bapak kumpulkan bahwa kalian sudah membuat poster tentang sinonim dan antonim. Kemudian tadi juga kalian sudah melakukan lembar evaluasi berdasarkan evaluasi kelompok, ya, bahwa kalian sudah mengerjakan sesuai dengan apa yang Bapak arahkan. Masih semangat nggak hari ini? Masih semangat? Masih semangat? Kita ice breaking dulu, ya. Tadi ada tepuk apa? Konsentrasi. Terus tepuk apa? Sekarang tepuk good job. Tangan kanan, Tangan kiri, dua tangan, good job. sekali lagi. Tepuk good job. Tangan kanan, tangan kiri, dua tangan, good job. Oke, terima kasih buat kalian dan semoga kalian masih tetap semangat ya dalam belajar hari ini. Nah, Bapak punya lembar kerja peserta didik buat kalian isi. Setelah kalian memahami antara sinonim dan antonim, maka ini ada LKPD yang harus kalian isi bukan per kelompok tapi per orang. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke, berarti kamu masih semangat ya. Pak, kurang 1. 4, 5. 1, 2, 3, 4. Sama Amjar aja. Waktunya hanya 3 menit.
Ya, boleh. Sebelum kalian mengerjakan, kita lihat dulu. Ya, ada lembar kerja peserta didik di sini. Kalian isi dulu. Yang pertama adalah nama, kemudian kelas, tanggal. Kemudian kalian perhatikan di situ ada antonim dan sinonim. Di sebelah kiri kalian ada barisan antonim. Di situ banyak kata di bawahnya. Kemudian di tengahnya ada kata. Yang sebelah kanan ada sinonim. Itu kalian gunakan penggaris biar rapi. Paham? Untuk menggarisnya, mana yang sinonim dari kata pintar ataupun antonim dari kata sedih. Biar rapi menggunakan penggaris. Atau biar cepat juga, Pak, nggak pakai penggaris, tapi saya tuh rapi. Boleh, ya. Tapi biar kerja kalian cepat dan efektif, coba kalian pilih sesuai dengan apa yang memang kalian kuasai. Itu siapa tadi? Punya Nisa. Dimas. Nih. Di sini. Ini pakai penggaris, silahkan. Kalau ini berarti antonim, kalau ke sini berarti dari sinonim. Tiga menit ya, bukan 3 jam. Suci Septika, paham Suci? Ada yang ingin bertanya lagi nggak tentang pengerjaannya? Oke, sebentar Jar. Nah, berarti ini kan sinonim. Tadi dikatakan bahwa sinonim itu apa? Persamaan makna. Kamu cari di sini tentram, kemudian di sini yang persamaan dengan kata tentram. Paham ya? Oke. Siapa lagi yang belum paham? Siapa lagi yang ingin bertanya? Hawa bisa, Hawa? Sarah bisa, Sarah? Marisa juga bisa belum? Nah, kalau yang ini berarti antonim. Antonim itu apa tadi? Lawan? Cari di sini lawan kata yang ada di bawah kata antonim. Oke, silakan kumpulkan. Oke, sudah dikumpulkan semua? Sudah? Sudah, karena semakin ke sini suasana semakin ngantuk. Kita ice breaking lagi ya. Kita ice breakingnya tepuk 1, 2, 3, bisa? Bisa? Oke.
Tepuk 1, 2, 3. Yes. Oke, sekali lagi. Tepuk 1, 2, 3. Yes. Oke, ya. Anak-anak sekalian, dari awal ketika kita tadi mengawali kegiatan pada hari ini, telah Bapak bahas tentang antonim dan sinonim. Maka ketika kalian sudah belajar, berarti yang asalnya tidak tahu kalian menjadi tahu, yang asalnya tidak paham menjadi paham. Nah, ini kesimpulannya. Ya, siapa yang ingin membacakan? Oke, Ahmad Rizky, yang pertama dulu. Sinonim adalah kata yang memiliki makna yang sama atau mirip dengan kata lain. Oke, berarti sinonim itu adalah kesimpulannya kata yang memiliki makna yang sama atau mirip dengan kata yang lain. Yang kedua, boleh sama siapa? Perempuan? Oke, Sarah. Antonim adalah kata yang memiliki makna yang berlawanan dengan kata lain. Oke, antonim adalah kata yang memiliki makna yang berlawanan dengan kata lain. Maka gunakan sinonim dan antonim untuk memperkaya kosakata dan memahami makna kalimat dengan lebih baik. Jadi ketika kalian membaca sebuah teks ataupun buku ataupun cerita, mungkin akan menemukan kata-kata yang mengandung antonim ataupun mengandung sinonim. Bapak ulangi, ada kata yang mengandung antonim dan mengandung sinonim. Oke. Dan yang terakhir, ada refleksi buat kalian isi di sini. Bagian semua? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Ada yang ingin bertanya? Oke. Bagaimana caranya, kata Ahmad Rizky gitu? Kalian lihat di sini, ya, lembar refleksi siswa ataupun refleksi pembelajaran setelah kalian barusan belajar dari awal sampai akhir tentang antonim dan sinonim. Di sini hal yang sudah aku pelajari itu apa saja? Kemudian perasaan kalian itu bagaimana setelah belajar tadi dari awal sampai akhir? Kemudian hal yang perlu saya lakukan untuk menjadi lebih baik lagi apa? Setelah kalian belajar sinonim dan antonim. Kemudian aktivitas yang paling menyenangkan dari tadi awal sampai akhir, aktivitas yang menyenangkan itu apa? Ya. Kemudian hal yang belum aku kuasai dari awal sampai akhir, apa yang memang merasa dalam diri kalian tuh belum dikuasai? Ya, bisa dituliskan di sini. Jangan lupa kasih nama dan kelas. Ya. Waktunya tidak lama, hanya 3 menit saja. Oke, tulisannya yang rapi, tulisannya yang cantik. Raka, sudah diisi belum Raka? Oke, Amjad, silakan ya. Kalian isi. Yosi udah belum? Saking ku semangat ya kalian jadi ketawa ya. Berarti seneng nggak? Seneng nggak? Oke, berarti seneng ya. Oh, masih kosong. Coba Pak lihat lagi pekerjaan Raka. Wih, keren.
pekerjaan Raka keren ya. Luar biasa. Tinggal 1 menit lagi waktunya. Tiga 30 detik lagi. Boleh dikumpulkan? Silahkan. Jihan. Tuh, kalungnya yang disarankan lain. Oh, Oh, keren Jihan. Jawabannya bagus. ya, kalungnya. Oke, jawabannya bagus Jihan. Silakan duduk kembali. Duduk di kelompoknya masing-masing ya. Nah, ini udah duduk kembali. Ya. Sudah duduk kembali sudah? Sudah. Nah, ini udah dikumpulkan. Terima kasih. Alhamdulillah. Dari awal sampai akhir kita sudah belajar tentang antonim dan maka kegiatan belajar dan mengajar hari ini bisa dikatakan selesai. Untuk menutup kegiatan hari ini, pertama kita ucapkan hamdalah, alhamdulillah. Dan seperti biasa kita tutup dengan doa. Silakan dipimpin oleh satu orang, oleh Ahmad Rizky Maulana. Bereskan dulu bukunya, alat tulisnya. Silahkan. Duduk, ya, baca doa di dalam hati, mulai. Selesai, jawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di pembelajaran yang akan datang. Hati-hati dan tetap semangat ya.